Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Jadi kalau menyusui itu memang peran utamanya tetap di ibunya dan ayahnya. Babysitter itu ada biasanya sih mereka hanya membantu, misalnya kayak menyedawakan misalnya ya, atau misalnya ganti popok gitu. Tapi semua biasanya sih kalau di awal-awal itu mereka relatif hanya menemani. Mas, boleh izin video call nggak? Iya, tergantung. Coba aja dulu ya. Coba tanya WA dulu kali. Takutnya dia lagi tidur kan, kadang-kadang gitu kan. Oh ya, dia jarang pegang WA juga ya. Jarang pegang HP, kan nyusun terus kan. Cek dulu, cek kalau di mana. Pegang lagi nyusun terus. Mbak Sydney, nggak usah lagi nggak pegang. Iya. Ini lagi nyusun. Ya, kayaknya dia karena kalau lagi nyusun dia jarang nggak pegang HP. Tapi perubahan kelihatan banget nggak sih Kak? Mungkin perubahan Kak Kiki gimana? Kelihatan itu cantik. kelihatan cantik itu pasti. Apalagi juga pasti. Terus aura keibuannya udah keluar banget gitu. Yang kelihatan gitu udah kayak mama tuh kayak gimana sebagai seorang ibu itu yang kayak teliti banget, kayak udah siap lah tipis. Iya. Harus istirahat berapa lama nih Kak? Kan hidupnya masih banyak banget Kak Kiki. Sesuai kata dokter tadi kan untuk 2 minggu pertama Iya, 2 minggu jangan dulu lah. Jangan dulu Ya. istirahat. Pernah cuti nggak sih? Cutinya kan berapa lama? Kan kemarin sempet cuti juga dari mulai Februari. Cuti ya, ya saya sih belum ngomong ya sama Adik, belum ada obrolan sama Kiki gimana, karena pas baru lahir ini pikiran kita gimana tuh kembang anak dengan baik dulu gitu. Tapi ada nggak misalnya obrolan sebelumnya sama Kiki ngurus anak fokus dulu deh, nanti kerjaan nanti. Belum ada, nggak ada. Kita kayak fokus aja, kayak yaudah kita fokus ya, saya berdoa buat apa ya kita sehat gitu. Kita nggak ada obat. Kakak ini mungkin setelah perjalanan mulai dari hamil sampai melahirkan ini ada trauma nggak, atau udah deh kayaknya anaknya satu aja atau gimana dalam proses? Kalau trauma dulu namanya oh ya tadi Oh bisa video call. dia tadi pingin estetik banget kesini tapi karena kondisi kan. Halo. Hai Kiki. Boleh di atas soalnya layarnya ini di bawah. Di atasnya. Layarnya bawah, layarnya Oh, Hai Kak Kiki. Selamat ya Kak atas kelahiran anak pertamanya. Terima kasih. Boleh diceritain dong Kak Kiki, gimana mungkin prosesnya nih menjadi ibu baru? Kalau prosesnya yang tahu dokter Beril ya. Aku udah keadaan setengah sadar kemarin. Tapi prosesnya begitu cepat, barunya Masya Allah. Terus yang kayak di 37 minggu lebih lah ya, akhirnya aku bisa melahirkan dengan persalinan sehat, dibantu oleh dokter yang luar biasa, jadi maksudnya ibarat di Buddha. Terharu Kak Kiki sempat nangis gitu di video. Ya iyalah, kayak kok bisa sih anakku secantik itu. Katakan saya Lain aja dari titik ini kan dari apa gadis menjelaskan sampai itu jadi seorang ibu, jadi aku kayak nyangka banget gitu. kata Mbak Sari anaknya mirip dia. Kalau kata Kiki gimana nih? Apa? Anaknya mirip siapa Kak? Anaknya mirip siapa? Dari pembatannya lah.
bisa jadi dokter ya. Kak Kiki kemarin sempat ke Damkar ini cincin gimana Kak? Ceritanya Kak. Iya kan, karena kan prosesnya operasi, dan operasi itu kan nggak boleh ada perhiasan, bukannya dandan, terus termasuk kontak. Aku tuh nggak sadar kalau cincin aku tuh udah nggak muat, kalau udah ke toko emas nggak bisa, di bukan emas tuh pakai sabun, pakai pita, pakai minyak udah nggak bisa. Solusinya adalah ke Damkar, gitu. Yang penting buat aman pada saat proses operasi kan. Minta beli baru dong Kak. Oh itu mah pasti kalau jajan. Itu salah satu trik ya. Tapi itu masih bisa dituliskan toko masih bisa diperbaiki. Kak Kiki kena ini nggak sih baby blues? Ya kalau orang kan biasanya baru lahiran kayak kaget nih, sempat terkena nggak sih? Boleh tanya sama suami, tanya sama dokter Beril, sama dokter Kiki juga. Gimana aku menjalani proses dari sang ibu, alhamdulillah aku kayak happy aja, aku udah nyiapin fisik, mental dari sebelum aku melahirkan. Jadi ini kan hal yang mungkin banyak orang idam-idamkan. Aku salah satu yang bersyukur karena aku bisa kesempatan jadi seorang ibu. Jadi semua prosesnya pasti aku lalui dengan bahagia, dengan syukur, mau dari proses begadangnya, menyusuinya, perah-perah aslinya gitu. Supaya berjalan dengan bahagia, alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan dari baby blues karena aku punya support yang luar biasa dari keluarga, suami, bahkan sampai dokter dan rumah sakit. Kak Kiki, cutinya rencananya berapa lama nih Kak? Cuti berapa lama? Boleh berapa lama ya? Kita belum ngobrolin saya. Ntar masuk dokter dulu ya. Ya sayang, aku ini dulu perah dulu nih, udah tumpeh-tumpeh. Kak Kiki mungkin kenapa maunya dipanggil Bunda Kak Kiki? Apa? Kenapa maunya dipanggil Bunda? Ada lahirnya di rumah sakit Bunda. Masuk. Gimana Kiki? Padahal nggak janjian ya. Oke. Puas ya dia. Makin heboh ya. Terima kasih banyak ya teman-teman tas ya. Kalau lihat bisa ngeliat bayinya nggak? Foto-foto. Oke, teman-teman semuanya, saudara-saudara, mohon doanya semoga saya dan Kiki tumbuh dengan baik, sehat, jadi anak yang cerdas, anak yang soleha, dan anak yang pintar dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Doanya ya. Oke. Kak ada nazar nggak sih mungkin punya anak pertama ngapain? Apa? Sebenarnya pengen cepet nambah ya. Dasar dari terbaru. Dasar dokter Beto mungkin. Ya mungkin ya saya doain kalian sama-sama. Direktur Hospital dari RSI Bunda Oh, Baik, terima kasih. Selamat dari RSI Bunda Jakarta mengucapkan selamat nih khususnya kepada Kiki dan Heri atas kelahiran anak pertamanya yang sehat dan sekarang persiapan mungkin ibunya untuk bisa menjaga tumbuh kembang anaknya sehingga nantinya menjadi anak yang berguna ya Mas Heri. Dan tentunya ini adalah kerjasama yang baik antara Kiki, Hairi dan para dokter yang ada di sini, bagaimana dari awal kehamilan sampai melahirkan itu sudah persiapan. Jadi terutama yang penting adalah persiapan untuk bagaimana secara mental, tapi Kiki juga menyampaikan ya, secara mental, secara fisik, kemudian bagaimana persiapan untuk menjadi seorang ibu yang sudah kita siapkan sejak trimester ketiga. Bahkan dari trimester ketiga juga mungkin Pak Heri dan Kiki sudah belajar bagaimana cara menggendong bayinya, bagaimana cara menyusuinya, dan itu kita punya konselor juga. Jadi teman-teman di sini saya berbangga karena bisa melihat satu keluarga kecil yang humble banget gitu loh, yang mau ikut benar sama nasihat dokternya nih, dokter Beril dan dokter Tiri luar biasa. Tapi saya dengan karena yang mereka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Tiwi, Dokter Beril, Mas Hairi dan sudah hadir. Mungkin boleh dokter-dokter sekalian
Ini yang mana dulu nih? Mas Ari. Iya ya. Ini kan proses kelahiran anak pertama. Iya. Mungkin perasaan Mas Ari sendiri seperti apa? Ya, perasaan pasti senang, haru, bersyukur lebih utamanya. Udah diberi kepercayaan sama Allah, kita bisa mendapatkan anak pertama lagi yang kita tunggu-tunggu selama kita pernikahan ya. Ini kan prosesnya panjang. Iya. Dan kalau lihat kemarin juga kan sempat sakit. Iya. Sempat diangkat sakit. Akhirnya sampai di titik ini mungkin seperti apa? Ya, sampai di titik ini kan sempat waktu itu kan tahu cerita bagaimana kilas balik Kiki. Sampai di titik ini tuh kita pun masih kayak nggak nyangka ternyata kita udah jadi seorang orang tua gitu kan. Jadi kita lebih banyak di titik ini lebih banyak bersyukur. Terima kasih pada Allah sih, kita udah dikasih anak, rezeki yang luar biasa menurut kami gitu loh. Kemarin masuk operasi itu seperti apa? Ya, alhamdulillah lancar ya, dari RSI Abundanya juga kasih kita edukasi bagaimana sebelum persalinan dan setelah persalinan bagaimana. Jadi kita pun berdua udah siap mental gitu loh untuk menjadi seorang orang tua, untuk menjadi orang tua, dan pas proses persalinan kita udah siap mental semuanya. Ya, enjoy ya. Udah enjoy, udah siap, Ya, pokoknya seneng banget lah kita gitu menyambutnya. Kemarin live itu di tempat jam apa? Tanggal 20 Februari kemarin jam 10.21. Nah, Untuk namanya sendiri. namanya Kaisa Nada Khairi. Artinya pemberian Tuhan yang cantik, cerdas, dan berani. Kalau Khairi itu kan nama saya sendiri gitu loh. Iya. Ini bodoh nggak tahu ya. Makasih ya. Ya, dokter mungkin boleh dijelaskan atau diceritakan soal proses persalinan dari Mbak Kiki ini mungkin seperti apa? Prosesnya alhamdulillah lancar dengan operasi sesar, kurang lebih 1 jam, bayinya lahir dengan selamat, semuanya bagus ya, bayinya langsung nangis, pokoknya oke lah, nggak ada masalah, sejauh ini aman semua. Untuk berat badan bayi sendiri mungkin? Berat badannya kemarin pastinya sih kurang, karena kan saya kan operasi nih, jadi langsung kita kasih ke dokter anak, jadi kita nggak begitu, tapi kurang lebih normal untuk usia 37-38 minggu sesuai dengan usia kandungannya. Berarti usia lahiran juga sesuai? Sesuai. Nah. Dok, ini kan prosesnya kan lumayan panjang nih dok, dari Ya. awal bagaimana usaha Mbak Kiki dan suami untuk akhirnya diberikan berkah. Iya memang. Juga diangkat mungkin, dok. Betul ya, kebetulan memang saya sendiri, kita dan tim di sini yang menangani dari pertama kali Mbak Kiki keguguran sampai akhirnya terdiagnosa adanya kista, harus diangkat ovariumnya sampai hamil, semuanya berjalan dengan lancar dan memang tidak ada penyulit lain, sehingga dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan Mbak Kiki bisa langsung hamil tanpa ada proses tambahan seperti itu, alamiah semuanya. Artinya memang dari proses kehamilan itu sendiri pun tidak ada dampak yang disebabkan ya dari proses operasi kista itu? Tidak, memang hanya ovariumnya tinggal 1 kan jadinya ya kan, tapi alhamdulillah terbukti dalam 2-3 bulan hamil, cepat hamil kembali. Untuk kondisi Mbak Kiki sendiri seperti apa dokter Pasca aman, baik, tekanan darah semua bagus, makan minum semuanya oke, buang air besar dan lain-lain secara umum semuanya bagus ya, dan rencananya mungkin bisa pulang secepatnya nih. Ini kan sudah masuk hari ketiga nih, rencana Ya. mungkin dari rumah sakit? Rencana memang hari ketiga keempat ya, jadi mungkin kalau nggak hari ini besok, tergantung kondisi Mbak Kiki dan bayi. Kalau bayi sementara ini tadi dokter anak mengatakan semuanya bagus sehingga bisa pulang. Dokter sendiri mana nih Mbak Kiki untuk pesan-pesan buat Mbak Kiki sendiri nanti ketika di rumah? Iya, pesannya yang jelas sekarang dia sedang mengasihi ya, jadi memang perlu waktu dan stamina yang cukup ya, sehingga dia air susunya bisa tambah banyak, dan dalam waktu 6 bulan pertama itu adalah ASI eksklusif disebut ya kan. Jadi setelah itu nanti mulai dapat ASI makanan tambahan dan lain-lain, yang penting dianya harus jaga kesehatan dan bisa atur waktu. Untuk range waktu buat Mbak Kiki bisa bekerja lagi mungkin dari dokter sendiri menyarankan untuk Kalau dari medis mungkin sekitar 1 bulan sudah cukup. 1 bulan sudah Istirahat maksudnya ya. Tapi kan tergantung kondisi. Dan melihat dari kondisi Mbak Kiki sebenarnya udah fit ya. Fit dia mungkin bisa lebih cepat. Iya, karena dianya juga excited banget dan sehat semuanya bagus. Dokter terima kasih Iya. banyak dokter. Tulis namanya biar dokter bisa tulis saja.